Kabar duka datang dari Arab Saudi. Jemaah haji asal Terbanggi Besar, Lampung Tengah bernama Abdul Roshid Lubis Mahmudin, 56 tahun, wafat di Tanah Suci. Abdul Roshid merupakan jemaah haji dari kloter 22 asal Lampung yang berangkat ke Tanah Suci pada 9 Juni lalu. Abdul Roshid meninggal dunia di rumah sakit akibat menderita sakit jantung. Jenazah Abdul Roshid dimakamkan di Arab Saudi. Kementerian Agama Republik Indonesia akan melakukan badal haji atau menghajikan orang yang belum haji tapi telah meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah tersebut. Itu ada satu orang jemaah haji asal dari Lampung Tengah, Abdul Roshid Lubis, usia 56 tahun, meninggal setelah dirawat yang bersangkutan di rumah sakit King Abdul Aziz Medical City ya. Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga Senin 19 Juni 2023, terdapat 4 jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci. Mereka adalah Ilham Masjinda, warga Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung; Zainuddin, jemaah haji asal Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Aweng Barat, Lampung Utara; Sartinah Pawiro, asal Kalirejo, Lampung Tengah; dan Abdul Roshid, warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Keterbatasan lahan pemakaman umum di Kota Bandar Lampung dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Pertumbuhan bisnis properti atau perumahan yang menjamur ternyata tidak disertai kepatuhan pengembang menyediakan sarana dan prasarana umum, termasuk lahan pemakaman. Padahal pemerintah daerah telah mengatur tanggung jawab penyediaan lahan pemakaman bagi pengembang. Salah satunya tempat pemakaman umum di Kelurahan Kebon Jeruk, Tanjung Karang Timur, dan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Lahan pemakaman 1 hektar telah nyaris penuh terisi makam. Tak hanya untuk pemakaman warga sekitar, TPU ini juga menerima pemakaman warga dari sejumlah perumahan di daerah ini. Ya seharusnya disediakan, dan itu tugasnya Perkim ya, untuk memantau itu juga. Gitu ya. Selain Perkim juga pengembang ya Pak? Iya, pengembang yang harus memang memikirkan itu semua. Nggak asal buat rumah, tapi nggak menyediakan fasilitas untuk warga yang di situ. Mengingat tanah udah semakin sempit ya Pak? Semakin sempit. Mau dikubur di mana mereka kalau memang ada yang meninggal di perumahan itu kan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Ilham Alawi, saat ditemui di sela-sela resesnya meminta pihak pengembang perumahan mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang sarana, prasarana, dan utilitas sebuah perumahan. Pengembang perumahan dengan luas areal di atas 3 hektar berkewajiban menyediakan lahan pemakaman baik di dalam areal perumahan atau di luar sebesar 3% dari luas areal perumahan sesuai site plan yang telah disahkan oleh Wali Kota. Itu harus menyediakan lahan pemakaman sebagai PSU, prasarana umum, itu sebesar 3% dari luas lahan. Nah, yang ada sekarang ini, pemakaman yang ada itu bahkan jauh dari perumahan. Sementara itu, bagi pengembang perumahan dengan luas areal di bawah 3 hektar diwajibkan menyediakan dana kompensasi untuk membeli lahan untuk pemakaman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelayanan pengurusan seluruh dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga di kantor Disdukcapil dihentikan sementara. Seperti terpantau pada Senin pagi, kantor induk Disdukcapil di Kota Bumi Selatan kini sepi aktivitas. Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dialihkan ke Mal Pelayanan Publik atau MPP yang ada di dalam lingkungan Mal Ramayana, Kota Bumi, Lampung Utara. Ini terjadi setelah 7 pegawai Disdukcapil terjaring OTT polisi terkait pungli pembuatan KTP beberapa waktu lalu. Warga yang akan mengurus dokumen kependudukan diimbau datang langsung ke Mal Ramayana, Kota Bumi, sebab belum diketahui persis sampai kapan pelayanan di kantor Disdukcapil akan kembali dibuka. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah proses pelayanan sudah normal. Untuk proses pencetakannya juga sekarang hari ini mudah-mudahan sudah bisa normal. Untuk sekarang seluruh layanan dilaksanakan di MPP. Berarti sudah
tidak ada lagi di Disduk Capil ya Pak? Untuk di kantor sudah tidak ada lagi pelayanan. Seperti diberitakan sebelumnya, 7 pegawai Disduk Capil terjaring OTT polisi terkait pungli pembuatan KTP pada 12 Juni lalu. 7 pegawai itu terpergok sedang mencetak puluhan lembar KTP secara ilegal saat para pegawai lain sudah pulang. Peralatan perekaman KTP hingga cetak KTP disita sebagai barang bukti. 2 hari penyidikan, 7 pegawai Disduk Capil yang ditangkap kemudian dibebaskan setelah polisi melimpahkan penyidikannya ke Inspektorat Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Salah satu stan yang ramai dalam acara Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 di lapangan Samurai adalah stan Disduk Capil. Banyak warga yang datang mengurus pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD di stan ini. Menurut warga, mereka memilih ke stan dibanding ke kantor Disduk Capil supaya tidak terlalu lama mengantri. Di stan, permintaan warga bisa langsung dilayani petugas. Sangat terbantu, Pak. Sangat terbantu. Biasanya kita harus ke mana, Pak? Ke Gedung Merah, Pak? Ya, ke dinas Disduk Capil sana. Pelayanannya cepat apa gimana, Pak? Cepat, Pak. Berapa lama tadi kita nunggu, Pak? Langsung dilayani. Langsung. Berapa menit? Kira 10 menit lah ya. 10 menit sudah jadi. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 telah ditutup pada Minggu malam. Menurut data panitia, perputaran uang selama 7 hari dalam acara itu mencapai 2 miliar rupiah. Ini melampaui target Pemkot sebesar 1 miliar rupiah. Transaksi dan perputaran uang diadakannya kegiatan ini berjumlah lebih kurang 2 miliar rupiah lebih dari target yang kita rencanakan semula adalah 1,5 miliar, dan dari kegiatan ini pula ada multiplier effect yang timbul. Perputaran uang kita perkirakan lebih kurang ada 4 miliar rupiah, dan ini sebagian besar dinikmati oleh rekan-rekan kita penggerak UMKM. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 merupakan rangkaian pesta memeriahkan hari jadi ke-341 Bandar Lampung yang digelar di lapangan Samurai. Acara serupa ditiadakan selama pandemi COVID-19. Acara Begawi ini untuk meningkatkan perekonomian UMKM dan sektor wisata. Harapan kita, apalagi milenial juga bergabung dengan kita, ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan pembangunan dan juga untuk UMKM-nya, program-programnya semua berhasil dengan baik. Dengan HUT Kota Bandar Lampung ini kita memaknai bahwa gotong royong, persatuan itu adalah kunci utama keberhasilan. Bandar Lampung Begawi dan Expo 2023 diisi pasar kuliner, kerajinan tangan dan stan hampir seluruh dinas di pemerintahan kota. Pengunjung yang datang terdata lebih dari 15.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.